Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arnil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Risti. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Risni. Jera, sini. Seorang pria parubaya memanggil gadis yang sedang memegangi perutnya karena lapar itu. Sekitar 5 meter dari tempat Jera duduk berjualan, ada seorang pedagang cilor bapak-bapak sudah agak tua kerap memperhatikan Jera dari jauh. Jera berlari ke arahnya dengan riang. "Iya, Paman." Senyum mengembang di wajah polosnya. "Jera lapar ya?" Pria itu tersenyum mengelus rambut Jera yang acak-acakan. Jera mengangguk memegangi perutnya. "Ini Jera, makan roti aja dulu." Pria itu memberikan roti coklat yang sengaja ia beli di dekat rumahnya. Rasa iba yang selalu membuatnya tak tega membiarkan gadis itu hanya memegangi perutnya saat lapar. "Jela boleh makan?" Jera bertanya dengan mata yang berbinar, seperti mendapatkan sesuatu yang berharga, padahal hanya sepotong roti. "Ya, makanlah." Pria parubaya bernama Muhid itu mengangguk. Di lahapnya roti berisi coklat itu hingga coklatnya berleber ke pipi. Paman Muhid yang selama pernikahannya belum dikaruniai buah hati itu tersenyum getir. Hatinya seperti teriris melihat anak berusia 3 tahun yang harusnya mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya, malah diperlakukan sebaliknya oleh sang mama. "Jera suka?" Anak itu mengangguk. "Jela belum pernah makan oti ini. Ini oti abang-abang, kata mama ini oti mahal. Jela tak boleh makan, karena tak bisa beli." Paman Muhid tersenyum melihatnya. Ucapannya yang masih cadel membuatnya semakin terlihat lucu saja. "Jera lapar sekali ya? Emang mama belum kasih makan?" Jera menggelengkan kepalanya hingga anak rambutnya menghalangi ujung matanya yang bulat. "Matanya nanti kalau pulang jualan," ujar Jera polos. Paman Muhid mengernyitkan dahinya lagi sebab tak mengerti apa yang diucapkan gadis kecil ini sejak tadi. "Jela boleh bagi mama?" Jera bertanya pada Paman Muhid. Meski tak memahaminya, pria itu mengangguk saja. Gadis itu lalu pergi berlari ke arah Dewi. Bahkan sebelum mengucapkan terima kasih sebab tak sabar ingin segera membagi rotinya pada sang mama yang masih duduk di depan dagangannya. "Mah, mau oti?" Jera menyodorkan roti yang tinggal sisa setengahnya saja. "Roti dari mana kamu? Maling ya? Dasar kecil-kecil udah berani maling ya? Bikin malu aja." Dicubitnya gadis kecil itu hingga menjerit. "Udah gak usah nangis. Banyak drama aja sih kamu. Dasar anak pembawa sial. Gak berguna." Lagi Dewi mencubit pipinya hingga merah. Tangisan yang menggambarkan rasa sakit itu ditahannya seketika sebab takut pada kemarahan mamanya. "Nyusahin aja sih, kenapa gak mati aja kamu itu?" Tak tega Jera diperlakukan seperti itu, Paman Muhid segera menghampiri mereka. "Udah Dew, jangan begitu, kasihan anakmu itu." "Jera gak maling, dia dikasih roti sama saya kok." Jera berlari ke belakang kaki Paman Muhid untuk berlindung. Dilihatnya roti yang sudah jatuh ke tanah itu dengan air mata yang mengalir di pipi kecilnya. Hatinya sedih sekali, padahal perutnya masih terasa lapar. "Kamu itu kalau sama anak jangan kasar-kasar. Kasian, takut mental anak kena gimana?"
Pak Muhid mencoba mengingatkan Dewi agar berhenti memperlakukan Zehra seperti itu. Paman gak usah ikut campur. Lagi pula kebiasaan ngasih makan anak orang gak bilang-bilang. Kalau Zehra mati karena keracunan, emang mau tanggung jawab? Alih-alih menyadari kesalahannya, Dewi malah balik memarahi Paman Muhid. Itu kan hanya sepotong roti, Dew. Mana ada keracunan? Saya hanya kasihan saja sama anakmu itu kelaparan dari tadi. Kasihlah uang buat jajan kalau saya nggak boleh kasih Zehra roti. Gak usah, nanti dia manja. Jawab Dewi pendek. Dewi segera membereskan barang dagangannya ke dalam kardus. Ayo bantuin anak membawa sial, umpatnya pada Zehra yang masih berlindung di belakang kaki Paman Muhid. Paman Muhid menggeleng kepala. Ayo bantuin, kita mau pulang. Di sini males, ada orang yang sok ikut campur urusan orang lain. Dengkus Dewi kemudian. Zehra segera memunguti mainan itu oleh tangan kecilnya dan memasukkannya ke dalam kardus. Ayo balik, kamu mau makan kan? Aku kasih racun sekalian kamu anak pembawa sial. Ditariknya tangan Zehra hingga tubuhnya terseret mengimbangi langkah Dewi yang tergesa-gesa. Zehra menoleh ke belakang menatap ke arah Paman Muhid yang masih berdiri di sana. Perasaan iba kian muncul di hati Paman Muhid. Menatap wajah polos itu yang hanya bisa menuruti kemauan sang mama yang angkuh dan kejam. Mengapa Dewi tega-teganya memperlakukan darah dagingnya sendiri seperti binatang begitu? Bruk! Suara kardus mainan dibanting terdengar keras sekali, membuat wanita tua yang ada di dalam rumah keluar. Ada apa, Dew? Pulang-pulang wajahmu itu udah ditekuk begitu. Mbah Asti, yang tak lain adalah mbahnya Zehra sendiri yang selama ini selalu melindungi Zehra dari kekejaman sang mama saat di rumah. Wanita itu memang usianya sudah tua, namun kesehatan fisiknya jangan diragukan. Mbah Asti masih kuat melakukan pekerjaan rumah. Pergi ke sawah, pergi ke kebun dan pergi kemanapun. Mbak Asti bahkan bisa menempuhnya walau hanya dengan berjalan kaki. Sini sayang, sini. Duh, cucu Mbah, mau makan? Dipeluknya cucunya itu. Diusap rambutnya dengan kulit tangan yang sudah hitam dan keriput karena sering bekerja di bawah terik matahari. Mana mau dia makan? Orang perutnya udah kenyang. Makan roti enak sendirian aja, ujar Dewi ketus. Cela udah memeroti? Tanya Mbak Asti pada gadis kecil yang sekarang duduk di pangkuannya itu. Ceditit, otinya jatuh Mbah. Zehra menyatukan ibu jari dan telunjuknya. Kok bisa jatuh? Mbak Asti bertanya lagi seraya mengikat rambut Zehra itu dengan karet gelang dari pergelangan tangannya. Mama malah Cela memoti. Zehra menjelaskan apa adanya seraya mengayun-ngayunkan dirinya pada daster yang dipakai Mbak Asti. Zehra suka sekali bermain ayun-ayunan pada daster yang hendak dipakai mbahnya itu. Imajinasinya berpikir itu seperti mainan ayunan yang sering ia lihat di sekolah saat jualan. Zehra ingin sekali bersekolah, bermain bersama teman-teman sebayanya. Main ayunan, main perosotan, dan permainan lainnya yang bahkan Zehra tak tahu apa namanya. Zehra sering sekali mengatakan keinginannya itu pada Mbah Asti. Tapi mau bagaimana lagi, jangankan sekolah PAUD dan TK. Sekolah dasar aja belum tentu ia bisa. Kamu tuh jangan suka marah-marah terus kalau sama anak Dew. Kasian, ujar Mbah Asti kemudian. Biarin aja lah Bu, kebiasaan anak itu nanti jadi manja dan berharap diberi terus. Jawab Dewi membenarkan perlakuannya. Namanya juga anak-anak, ya wajarlah nerima kalau dikasih mah. Enggak Bu, kalau nanti kebiasaan makan roti enak itu, dia takut minta lagi. Mahal, sayang uangnya. Mana tadi Dewi ketemu temen Dewi pula. Malu banget, teman-teman SD udah pada sukses.
Dewi masih harus ngurusin anak pembawa sial ini, dengkusnya. Seraya lagi-lagi omongannya itu diakhiri umpatan untuk Zehra. Dewi, kalau ngomong itu mbok ya dijaga, bisa kan? Zehra itu anak kamu, tega-teganya ngomong kayak gitu, ujar Mbah Asti tegas. Dewi benci banget sama anak ini. Kalau bapaknya ada di sini, udah bakal Dewi kasih aja nih anak, dibuang-buang sekalian. Dewi, jaga omongan kamu itu. Anak ini gak salah apa-apa, malah kamu nyalahin Zehra terus. Mau sampai kapan kamu gak nerima Zehra sebagai anak kamu? Apa susahnya kamu beri dia kasih sayang? Toh dia tetap tinggal sama kamu kan? Ujar Mbah Asti seraya menaikkan suaranya. Kali ini ia merasa sudah benar-benar kesal dengan kelakuan Dewi yang kerap berbicara sembarangan pada Zehra cucunya.